Judul khotbah saya adalah merdeka karena memberi berlimpah. Tuhan memberkati. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karunia Tuanku, jangan kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlari Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, ya teman-teman boleh mute ya. Halo, iya. Selamat malam. Ya, anak awal dengar firman dulu ya. Ya, 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 mute dulu ya. Oh, jatuh ya. Iya, kita lanjut dulu ya. Sebentar. Dan ya sebentar. Iya, orang dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, aku akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan seorang anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Iya, tidak, memang engkau tertawa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan cerita ini sekilas, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin kita tidak menangkap yang lebih dalam. Tetapi kalau saudara meneliti firman Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Abraham menunggu anaknya itu 25 tahun, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan waktu dia menunggu selama 25 tahun ya, dia dengan Sarah sudah mulai seperti putus asa, kecewa karena Tuhan tidak memberikan anak kepada mereka, padahal Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada mereka. Dan kita tahu ceritanya, kemudian Sarah memberikan Hagar untuk Abraham tidur dengan dia, kemudian lahirlah Ismail. Ya, di dalam Kejadian 16 ayat 16 dikatakan bahwa Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dia berumur 86 tahun. Dan kalau saudara perhatikan dalam Kejadian 17 ayat 1,
ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Artinya selama 13 tahun, ya, selama 13 tahun Tuhan tidak datang kepada Abraham, Tuhan tidak bicara kepada Abraham. Tuhan kecewa dengan Abraham dan Sarah, dan dia tidak datang kepada mereka. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, waktu Abraham melihat ketiga orang ini, dia sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Itu sebabnya Abraham merespon untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi ketiga orang ini. Dan saudara perhatikan, karena Abraham belajar untuk melakukan yang terbaik buat, ya, ketiga orang ini, maka Tuhan kembali berfirman kepada dia bahwa tahun depan Tuhan akan menggenapi janjinya, ya, yaitu Tuhan memberikan kepada dia seorang anak. Ini luar biasa. Nah, ini adalah satu pelajaran. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan mau supaya kita sabar terhadap dia. Mungkin manusia, mungkin kita berpikir kita sudah gagal, mungkin kita merasa bahwa kita sudah gagal, tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Allah tidak pernah gagal. Allah itu setia, Allah itu baik, dia merancangkan yang terbaik. Yang perlu adalah kita sabar, yang perlu adalah kita percaya, dan yang perlu adalah kita lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena waktu kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka saya dan saudara akan melihat penggenapan janji Tuhan itu dipercepat, penggenapan janji Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Maaf ya, sebentar ya, ya. Saya minum dulu. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara dalam situasi apapun lakukan yang terbaik. Karena waktu Tuhan menemukan kita melakukan yang terbaik, maka Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara. Ya, Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang melakukan yang terbaik dan mereka diberkati Tuhan begitu luar biasa. Janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Ya, mungkin saat ini engkau sedang ada dalam situasi sepertinya engkau gagal, sepertinya banyak hal tidak berjalan baik, sepertinya doa-doamu belum dijawab. Saya mau katakan, jangan kecewa, jangan menyerah, jangan mengangkat tangan dan berkata saya tidak mampu lagi Tuhan. Tapi terus maju, terus datang kepada Tuhan, terus percaya, karena ada waktu Tuhan yang tepat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang penting kita terus percaya kepada Tuhan, yang penting kita terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita akan belajar dari kebenaran ini. Ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, merdeka karena memberi berlimpah, Tuhan memberkati, yaitu apabila kita memberi dengan lebay kepada Tuhan. Ya, saya menggunakan istilah lebay, saudara-saudara. Nah, orang-orang zaman sekarang mengerti apa itu lebay, ya. Tahukah saudara bahwa kata lebay itu sebenarnya mempunyai arti melebih-lebihkan sesuatu. Nah, kata lebay ini sebenarnya diambil dari kata lebih, ya. Sebenarnya katanya biasa lebih, tapi orang suka berkata lebay, ya. Dan ini sebenarnya cuman logat ke Inggrisan saja, seperti huruf I menjadi I, jadi lebay, ya. Berlebih-lebihan, ya. Ya, lebih punya orang, ya, di Malaysia, ya. Ya. Nah, saudara-saudara, kenapa saya menyebut ini lebay? Karena kalau saudara perhatikan, mari kita lihat dalam Kejadian 18 tadi ayat 6 dan 8 sampai 8, saya baca ulang, ya. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi
dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Nah, kenapa saya bilang lebay, saudara-saudara? Ya, karena kalau saudara perhatikan, ini yang dilakukan oleh Abraham ini benar-benar berlebihan. Karena saudara lihat, tamunya itu cuma 3 orang, ya, 3 orang yang datang, yang bertamu. Penafsir mengatakan bahwa yang satu adalah Yesus, Teofani menjadi malaikat, dan 2 itu adalah malaikat yang mengiring Yesus, ya. Jadi ada 3 di situ yang datang. Nah, kalau saudara tahu, Abraham di sini mengambil 3 sukat. 3 sukat itu saudara tahu bahwa itu ukurannya cukup banyak. 1 sukat itu 12 liter. Jadi bayangkan, 3 orang datang, 3 orang bertamu, Abraham mengambil 3 sukat. Kalau 3 sukat dikali 12, ya, dikali 12 liter, ya Bapak Ibu saudara-saudara, maka yang ada itu adalah 36 liter. Bayangkan, 36 liter tepung. Itu satu jumlah yang banyak. Orang kalau 3 orang makan 1 liter tepung yang dibuat roti saja cukup. Ini bayangkan, 3 orang dia mengambil 3 sukat, 36 liter tepung, dan tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mengatakan dia juga berlari kepada lembu sapinya, dia ambil anak lembu yang empuk, yang baik dagingnya. Jadi saudara bayangkan, untuk 3 orang 36 liter tepung ditambah dengan 1 ekor anak lembu, ya, itu jumlah yang sangat banyak. Saya percaya waktu Tuhan melihat itu, Tuhan begitu kagum kepada Abraham, ya, karena ya memang kelihatannya lebay, ya. Mungkin kita bisa berkata seperti yang saya katakan, lebay. Dia lakukan yang berlebihan kepada Tuhan, ya. 3 orang makan sejumlah itu, saudara-saudara. Kalau hitungan sekarang saya bisa katakan mungkin 1 kampung bisa makan, ya. Karena bayangkan 36 kilo tepung dibikin kue, diberikan kepada 3 orang. Dan yang luar biasa adalah, kalau saudara memperhatikan tadi kita membaca ayat 8, dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon, sepertinya dia siap untuk melayani mereka. Apa yang mereka perlukan dia mau lakukan. Ini adalah satu gambaran tentang seorang, Bapak Ibu saudara-saudara, seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Dia tahu dia sudah salah karena dia ambil Hagar sebagai istrinya dalam tanda kutip. Dia mengikuti saran dari istrinya Sarah. Dia tahu Tuhan tidak bicara, dan waktu Tuhan datang kepada dia, dia tahu bahwa dia perlu menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu dia perlu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saudara-saudara, sekali lagi kelihatannya lebay, tapi saya mau katakan, waktu engkau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, engkau memberikan lebih banyak waktu untuk Tuhan, engkau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, engkau mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, engkau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, engkau meluangkan banyak waktu untuk Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan dari sorga akan kagum kepada engkau. Dan saya percaya dia tidak hanya kagum, tapi dia akan berkati saya dan saudara. Abraham menempatkan diri sebagai seorang pelayan untuk melayani Tuhan. Ya, kita semua, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya berjumpa dengan saudara-saudara yang luar biasa di room ini. Ya, saudari Bella, Ibu Lita dan Pak Max, Ibu Max Leo, ya Pak Gusti, Ibu Elva, Ibu Yuli, ya kemudian anak Yudhistira, anak pendeta Yudhistira. Kita semua, bahkan teman-teman yang di bawah, kalau kita mulai memiliki hati untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mungkin orang akan berkata, terlalu lebay kamu. Ya, mungkin orang lihat saya juga lebay kan. Lebay amat sih kamu, kok masa tiap malam live di TikTok? Mau cari apa di TikTok? Ya memang kita tidak cari apa-apa, kita sedang cari Tuhan, saudara. Iya, salam Pak Petrus Bogar, kalau boleh naik Pak. Iya, nah kelihatannya lebay,
Tapi saya mau katakan, kalau engkau melakukan yang terbaik, ya, yang luar biasa kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan melakukan yang terbaik buat engkau. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang baik. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah kurang kasih sayang kita. Ya, saya sudah pernah bilang di sini, kalau saudara ingat, Pendeta Kris Manusama berkata bahwa ya, kita berdoa, ya, kita lebih banyak berdoa. Ya, kita lebih banyak berdoa, Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan lebih cinta kita. Ya, ada orang bilang mari kita doa puasa supaya Tuhan lebih cinta saya. Enggak, Tuhan itu sudah mencintai kita luar biasa. Firman Allah berkata bahwa Dia mengasihi kita, Dia mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Artinya cinta Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah ragukan cinta Tuhan. Yang perlu diragukan adalah cinta kita. Kalau saya dan saudara mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh, yang kelihatannya seperti saya katakan tadi lebay, ya, kelihatannya lebay, tapi waktu Tuhan menemukan cintamu, waktu Tuhan mendapatkan cintamu, maka saya mau katakan Dia akan berkati engkau. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya suka dengan pernyataan mertua saya yang sudah saya pernah kutip juga di sini, bahwa kita tidak pernah mengalahkan Allah di dalam memberi. Kalau saudara lebih banyak memberikan waktu, saudara lebih banyak memberikan kasih, saudara lebih banyak melayani Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri akan membalas, Tuhan sendiri akan memberkati kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan itu menghargai apa yang kita lakukan, ya. Nah, kalau saudara dan saya belajar dari kebenaran Alkitab, ya, kita akan menemukan bahwa Tuhan itu waktu Dia menemukan seorang yang mencintai Dia, ya, begitu luar biasa, Dia akan mengangkat orang itu. Di dalam Bilangan pasal 25 ayat 7, 8, 13, 14. Saudara, kalau saudara membaca kisahnya, ya, dikatakan bahwa waktu orang Israel berdosa kepada Tuhan, yaitu saudara, orang Israel ini mengambil perempuan Kanaan. Nah, Tuhan melarang orang Israel mengambil perempuan Kanaan, karena itu bisa membawa mereka dalam penyembahan berhala, dan bahkan mereka membawa penyembahan berhala mereka kepada Israel. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghukum mereka. Dan waktu Tuhan sedang menghukum mereka, ada seorang laki-laki Israel membawa pulang perempuan Kanaan. Dan waktu Pinehas, ya, anak Imam Eliaser melihat, saudara-saudara, dia adalah anak Imam Harun, ya. Waktu Pinehas melihat kedua orang itu, Alkitab mengatakan bahwa dia mengambil tombak dan dia mengejar mereka. Waktu itu Tuhan sedang murka, ya. Dia mengejar mereka dan dia menombak laki-laki dan perempuan itu di perut mereka. Dan yang luar biasa, saudara-saudara, waktu dia menombak, ya, laki-laki dan perempuan itu, saudara-saudara, tulah itu berhenti, muka Tuhan berhenti, dan Tuhan, ya, berkata, kalau saudara lihat di dalam ayat 13, di situ dikatakan, ya, dikatakan bahwa untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Jadi apa yang dilakukan oleh Pinehas ini, saudara-saudara, dihormati oleh Tuhan dan dia diangkat untuk menjadi imam, ya, di hadapan Tuhan, ya. Nah, ini adalah satu pelajaran bahwa apa yang kita lakukan bukan lagi zaman sekarang saudara lakukan seperti itu. Kita tidak perlu membela Tuhan, tetapi maksud saya adalah mari kita melakukan sesuatu, melayani Tuhan, memberi bagi Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan dilebihkan, bahkan mungkin seperti lebay, tapi tidak apa-apa. Kalau untuk Tuhan tidak ada yang lebay. Untuk Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, untuk Tuhan itu menyukakan hatinya. Karena itu mari kita lakukan yang terbaik, kita memberi yang terbaik, maka saya dan saudara akan melihat Tuhan sendiri yang akan membalas apa yang kita lakukan. Apapun persoalanmu, mungkin engkau merasa Tuhan
Tuhan seperti belum menjawab doamu. Tuhan tidak mendengar doamu. Mungkin engkau merasa engkau banyak pergumulan. Saya mau katakan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan pelayanan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Karena saya percaya waktu engkau lakukan yang terbaik, Tuhan dari sorga akan langsung merespon. Karena dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah Allah yang heran. Saya menyebut ini sebagai extreme service. Sudah melakukan satu pelayanan yang ekstrim, begitu kuat, begitu sungguh-sungguh. Dan waktu Tuhan menemukan itu, dia akan berkati engkau. Ya, yang kedua, saudara-saudara, merdeka karena memberi berlimpah. Tuhan memberkati, yaitu Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikannya. Tidak peduli kondisi dan keadaanmu. Ya, sekali lagi, merdeka karena memberi berlimpah. Tuhan memberkati, yaitu Tuhan akan memberikan apa yang dijanjikan. Tidak peduli kondisi dan keadaanmu. Dalam Kejadian 18, ya, ayat yang sebentar ya. Ayat yang ke-10 dan 11. Di situ dikatakan, ya, Kejadian 18 ayat 10 dan 11, dan firman-Nya, ya, setelah Abraham melakukan semua itu, Tuhan berfirman, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudara perhatikan di sini. Ya, mereka menunggu begitu lama untuk Tuhan menjawab doa mereka. Tadi saya sudah katakan, bahkan mereka sepertinya sudah putus asa. Bahkan Sarah berkata bahwa Tuhan tidak memberikan mereka anak, sehingga dia memberikan Hagar untuk tidur dengan Abraham. Mereka telah berdosa, mereka telah putus asa, mereka telah kecewa dengan Tuhan. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Saudara lihat, Abraham juga sepertinya juga dia sudah berpikir seperti itu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Waktu Tuhan datang dan Abraham melakukan satu pelayanan yang tadi saya sebut sebagai satu pelayanan yang lebay kepada Tuhan, maka Tuhan langsung berjanji, tahun depan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Ini luar biasa. Tuhan merancangkan yang terbaik, tapi sekali lagi Tuhan ingin kita sabar. Dan waktu kita sabar dan kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan, tidak peduli kondisi saya dan saudara, tidak peduli situasi saya dan saudara, tidak peduli keadaan saya dan saudara. Saya mau katakan, pada waktu Tuhan melihat betapa luar biasanya hati kita untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan pasti akan langsung menjawab dari sorga untuk melakukan mujizat bagi saya dan saudara. Saya mau katakan, waktu engkau melakukan satu pelayanan, waktu engkau memberi secara luar biasa kepada Tuhan, maka surga akan merespon, surga akan memberkati, surga akan menyatakan kemuliaannya, surga akan menyatakan mujizatnya. Kenapa? Karena dia sedang menanti-nantikan engkau untuk menjawab doa saya dan saudara. Dia sedang menanti-nantikan engkau untuk menyatakan kemuliaannya bagi saya dan saudara. Ya, saya suka dengan satu pernyataan dari seorang penginjil terkenal bernama Charles Spurgeon. Dia berkata begini, sekiranya engkau dicobai tanpa henti, maka berdoalah terus tanpa henti. Ya, sekiranya engkau dicobai tanpa henti, maka berdoalah terus tanpa henti. Karena waktu engkau berdoa terus tanpa henti, Tuhan dari surga melihat itu dan dia merespon dan dia menjawab doa. Waktu dia menemukan engkau telah menyerahkan seluruh iman, ketergantunganmu kepada Tuhan, maka dia akan menjawab dari sorga. Dia akan menyatakan kemuliaan dari sorga. Ada istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan push. Push itu semacam saudara menekan sesuatu begitu kuat. Ada orang yang membuat kepanjangan dari kata bahasa Inggris push ini adalah pray until something
happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Saudara harus terus datang kepada Tuhan, lakukan yang terbaik, jangan menyerah, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, jangan melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, jangan melakukan hal-hal yang dimana saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Tapi lakukanlah, tekunlah dengan iman, teruslah percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Kalau mungkin engkau sepertinya tidak lihat jalan, terus percaya, terus berserah kepada Tuhan. Maka saya mau katakan kepada saudara, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kebesarannya. Ada banyak orang yang tidak melihat penggenapan janji Tuhan karena mereka menyerah. Kita belajar dari Abraham, dia tidak menyerah sekalipun dia gagal, tapi dia bangkit lagi untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun dia jatuh, sekalipun dia dengan Sarah telah melakukan kesalahan besar yang berakibat sampai sekarang, di mana keturunan Yakub dan keturunan Ismail terus berkelahi. Ya, kita juga sebagai orang Kristen juga mendapatkan dampak dari semua itu. Tapi saudara, waktu Abraham melihat ketiga orang itu, dia melakukan yang terbaik, yang lebay, yang tadi saya bilang dia lakukan seperti lebay, tapi Tuhan membalas. Tuhan langsung berfirman bahwa tahun depan pada waktu yang sama Tuhan akan berjumpa dengan mereka dan mereka akan memiliki anak. Ya, karena itu mari, apapun pergumulan, jangan pernah putus asa, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu dahsyat. Saya tadi coba mencari kesaksian dan saya menemukan tentang kesaksian dari Ibu Debbie Basir. Dia bersaksi di YouTube, saudara-saudara. Dia berutang 400 juta di Pak Haji. Ya, dia saudara-saudara berjanji untuk kalau dia tidak mampu bayar dapat dikatakan jatuh tempo. Dan Ibu Debbie Basir bilang, Pak Haji sabar. Bahkan dia dalam kesaksiannya, saudara-saudara, dia sampai tidak mau angkat lagi telepon dari Pak Haji. Nah, kemudian pada situasi di mana dia begitu merasa putus asa, dia sempat seperti mengancam Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya, ya, karena dia bilang bahwa dia sudah bersaksi kemana-mana di keluarganya bahwa Tuhan berkati mereka sehingga mereka punya rumah yang luar biasa. Tuhan berkati satu rumah yang bagus, yang besar, dan semua orang sudah tahu, ya, bahwa dia punya rumah besar. Dan dia berkata, Tuhan, kalau rumah ini kemudian diambil oleh Pak Haji, maka yang malu kan Tuhan, kan? Dia sempat berkata begitu. Kemudian dia seperti kecewa, begitu putus asa, dia seperti mau salahkan Tuhan. Nah, kemudian saudara, satu pagi dia bangun, dia berdoa, dan dia mendengar seperti Tuhan bicara kepada dia, Debbie, ya, engkau pikir bahwa kalau rumahmu diambil, yang malu adalah saya? Ya, seperti Tuhan berkata bahwa enggak, bukan saya yang malu, Tuhan berkata, ya, karena kemuliaanku tidak ditentukan oleh apapun yang terjadi dalam hidupmu, ya. Dan kemudian Ibu Debbie Basir menyadari bahwa dia sudah salah dengan Tuhan. Kemudian dia minta ampun kepada Tuhan dan dia sudah salah. Ya. Dia mulai berserah kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya menyerahkan ketergantungan saya kepada Engkau. Saya percaya bahwa Tuhan, Engkau baik, karena Engkau sudah menyelamatkan saya. Engkau, dulu aku tidak punya apa-apa, tapi Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Aku bersyukur Tuhan, aku berterima kasih. Dan dia mulai bersyukur. Nah, setelah berdoa, dia bilang kepada anak-anaknya, ya, kita akan kembali ke rumah kita yang lama, ya. Kita kembali ke rumah kita yang lama, ya. Dan anak-anaknya bilang, oh mama, rumah kita yang lama itu bocor, kalau banjir. Tapi dia bilang ke anak-anaknya, anak-anak, ya, waktu Tuhan datang tidak peduli kita
punya rumah bagus atau tidak. Yang penting kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang paling penting dalam hidup inilah kita intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Dan setelah dia bicara dengan anaknya, saudara, dia melihat ada seorang teman, ya, jemaat yang dia tidak punya gereja, saudara, tapi dia pernah melayani dan ada jemaat yang berteman dengan dia. Dia kenal di Facebook dan tidak pernah berjumpa di rumah mereka, tapi hanya kenalan lewat Facebook. Nah, kemudian saudara-saudara, Tuhan menggerakkan dia. Jadi karena dia tidak punya nomor telepon, dia messenger, ya. Ini luar biasa. Cuma messenger saja. Dia bilang begini, "Ibu, ya, ibu saya sedang ada di dalam pergumulan. Ya, tapi saya tidak maksud untuk membebani ibu, ya. Saya punya rumah ini mau diambil oleh Pak Haji karena saya meminjam 400 juta, ya. Nah, rumah saya ini sebenarnya nilainya 2 kali lipat. Jadi kalau ibu bisa pinjamkan saya uang 400 juta, saya akan mengembalikan kepada Pak Haji dan saya akan jual rumah itu, ya, jual rumah itu, dan saya akan bagi sisanya, ya. Saya kembalikan Pak Haji, ya, saya kembalikan 400 juta dan keuntungannya 400 juta kita bagi 2, ya. Dan kemudian saudara-saudara, ibu yang bilang, "Oh iya, nanti saya bicara dengan suami." Tapi 3 hari saudara-saudara, ibu ini tidak menghubungi dan dia mulai menjadi kecewa. Tapi dia percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Dan saudara, Pak Haji ini terus telepon, tapi dia tidak angkat, saudara. Dia tidak angkat karena dia tahu bahwa kalau dia angkat pasti Pak Haji akan menuntut, ya. Dan singkat cerita, pada hari ketiga mendadak ibu ini menghubungi dan suaminya ikut juga berbicara bahwa iya, mereka minta nomor rekening, mereka transfer. Jadi saudara bayangkan, mereka tidak tahu rumah dari jemaat ini dan jemaat ini juga tidak tahu rumah dari Ibu Debbie. Tapi dia bisa transfer 400 juta. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Satu jumlah yang sangat besar. Dan saudara, dia tidak menuntut apapun. Waktu dia selesai transfer, kemudian singkat cerita Ibu Debbie panggil Pak Haji dan Ibu Debbie bayar uang utangnya 400 juta. Pak Haji pikir dia akan dapatkan rumah itu, tapi kemudian Ibu Debbie bayar. Dan kemudian saudara-saudara, Ibu Debbie menghubungi orang ini atau keluarga jemaat ini, dan mereka berkata bahwa Ibu Debbie tidak perlu untuk memberikan sertifikat rumah itu. Ibu Debbie urus saja, ya, balik nama dan jadikan itu menjadi milik Ibu Debbie, ya, karena memang rumah itu miliknya dia, ya. Dan dia katakan begini, Ibu Debbie tidak usah pikirkan apapun, ya. Kalau Ibu Debbie ada uang, baru Ibu Debbie ganti. Dan saudara, dalam kesaksian itu Ibu Debbie menyadari bahwa itu Tuhan. Bayangkan, tidak pernah ketemu, tidak tahu rumah di mana, tapi meminjamkan 400 juta. Dan luar biasa, Ibu Debbie bersaksi bahwa ya, Ibu Debbie berjanji untuk mengembalikan uangnya secara perlahan-lahan. Dan kemudian uangnya bisa dikembalikan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Seringkali kita merasa putus asa karena kondisi, karena sepertinya tidak ada jalan. Tapi saya mau katakan, terus datang kepada Tuhan, terus datang kepada Tuhan. Kalau malam ini engkau sedang bergumul dengan rumah tanggamu, terus datang kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Jangan stres, jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan lakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Lakukan yang terbaik. Kalau engkau sedang ada dalam pergumulan keuangan, lakukan yang terbaik. Datang kepada Tuhan, berseru dan percaya bahwa dia Tuhan yang baik. Apapun pergumulanmu, percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita mungkin gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Sepanjang kita terus datang kepada Dia, terus berharap kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sempurna dalam rencananya, sempurna dalam kehendaknya, sempurna dalam kasihnya kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu Dia menemukan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka Dia siap untuk memberkati kita. Dia siap untuk mengangkat kita. Dia siap untuk menjawab doa-doa kita. Apapun kondisimu, percaya bahwa Dia
pasti akan menolong engkau dan menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberkati kita semua.